Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang saya hormati, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajukan pertanyaan tentang permasalahan umat di Kota Medan dan upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan menanganinya. Tentunya pertanyaan ini sungguh sangat berat untuk mengurainya. Sebab kita tahu bahwa Kota Medan yang dihuni kurang lebih 1,5 juta umat Islam. Kemudian umat Islam ini hidup berdampingan bersama dengan penganut agama lainnya. Yang tentunya dalam hidup berdampingan itu haruslah terjalin keharmonisan untuk mewujudkan suasana yang kondusif di Kota Medan. Tak boleh terjadi ada gesekan apapun, apalagi sampai kepada tindakan-tindakan yang disebabkan oleh gesekan umat beragama sampai kepada perilaku anarkis, perilaku-perilaku yang dapat menghancurkan dan merusakkan tatanan keharmonisan yang telah terjalin bagi umat Islam di Kota Medan. Bahkan bagi masyarakat warga Kota Medan secara keseluruhannya. Majelis Ulama Indonesia Kota Medan memang melihat berbagai persoalan-persoalan dan permasalahan di Kota Medan sungguh sangat komplit sebenarnya. Hal ini tentunya sejalan dengan kemajuan. Sebagai dampak teknologi iya juga. Sebagai dampak pemikiran pun iya juga. Bisa memicu terjadinya berbagai persoalan dan permasalahan yang harus pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan ikut serta, turun bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat. Banyak persoalan-persoalan yang dulu tak terbayangkan kita. Masalah pernikahan, banyak pengembangan-pengembangan. Masalah kewarisan, banyak pengembangan-pengembangan pemikiran. Dulu mungkin tak pernah kita pikirkan bagaimana nikah menggunakan media. Seorang yang berada di luar negeri misalnya nikah dengan seseorang di Indonesia, bagaimana penyelesaiannya? Mereka bisa berhadapan langsung dan melihat langsung dan berbicara langsung, dapat melakukan komunikasi dengan baik. Majelis Ulama harus bisa ikut serta untuk memahami, mengkaji, dan selanjutnya memberikan keputusan-keputusan, memberikan tausiah, memberikan pandangan terhadap bagaimana sesungguhnya pelaksanaan seperti itu agar umat tidak salah dalam melakukan upaya-upaya untuk perbaikan, untuk kebaikan tersebut. Orang nikah itu kan ingin untuk kebaikan. Kalau dia tidak ingin kebaikan, tentu dia tak mau nikah. Lantas setelah dia merencanakan untuk melangsungkan suatu pernikahan, Majelis Ulama berupaya untuk menjaga, mengawasi agar pernikahan dengan niat dan maksud yang baik itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jangan sampai mereka langsungkan pernikahan tapi ternyata tidak sah dalam pandangan ajaran agama. Ini antara lain barangkali persoalan-persoalan yang berkembang yang harus diselesaikan oleh Majelis Ulama.
Terkhusus tentang pernikahan ini, Majelis Ulama sudah pernah melakukan beberapa kali kajian-kajian tentang penggunaan media dalam pelaksanaan pernikahan. Ini merupakan peran daripada Majelis Ulama. Begitu juga tentang kewarisan, begitu juga dengan dampak-dampak teknologi lainnya yang Majelis Ulama secara berkesinambungan melakukan pelayanan pembinaan. Setiap tahun sedikitnya kita melaksanakan 20 kali pertemuan-pertemuan untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan, untuk memberikan penjelasan, memberikan informasi. Selain daripada yang rutin kita laksanakan adalah muzakharah di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Itu maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar kepada umat Islam di Kota Medan ini, agar dalam setiap pelaksanaan apapun yang mereka lakukan, baik yang berupa ibadah maupun perbuatan-perbuatan lainnya, sesuai dan sejalan dengan tuntunan ajaran agama Islam dan terhindar dari berbagai persoalan-persoalan yang menyangkut dengan orang lain. Ada kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar umat Islam misalnya. Tentunya ini juga harus kita awasi. Umat Islam juga tidak boleh saat dia akan melaksanakan syiar agama, tapi mungkin akan mengganggu daripada pihak-pihak lain. Maka itu kita jaga dan kita awasi. Kita tidak membenarkan adanya penggunaan jalan yang ditutup ketika seseorang melaksanakan pesta pernikahan misalnya. Mungkin juga ada musibah yang tertimpa sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Maka persoalan-persoalan yang seperti itu antara lain dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh umat dilaksanakan oleh Majelis Ulama turut serta untuk memberikan bimbingan dan memberikan pembinaan terhadap mereka. Oleh karenanya lah ulama itu tak boleh sedikit. Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan ada sebanyak 143 ulama. Ini yang formal sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Tapi banyak ulama-ulama kita yang handal, yang luar biasa, yang berpengetahuan dalam, ya memang belum terdaftar di Majelis Ulama, tapi mereka juga ulama dan mereka juga berperan sebagaimana perannya Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Untuk itulah peran-peran mereka ini sangat kita hargai. Sebenarnya ulama ini sudah sangat berperan dengan baik. Hanya saja persoalan ini yang tak mau selesai. Kalau tugas-tugas pembinaan dan pelayanan, alhamdulillah sudah terlaksanakan dengan baik. Baik secara formal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan maupun peran-peran ulama yang tidak mengenal waktu itu. Tugas ulama ini kan 24 jam. Kapan saja dipanggil, bahkan kapan saja dibangunkan, mungkin tengah malam pun ulama harus siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab begitu kita abai, begitu kita lalai, bisa berdampak kepada suatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan bisa akan mengundang malapetaka jika sedikit saja, sejenak saja, para ulama ini mengabaikan keluhan, pengaduan, pertanyaan-pertanyaan yang merupakan kebutuhan daripada masyarakat kita, khususnya umat Islam di Kota Medan. Untuk itulah peran ulama ini akan menjadi sangat penting dan menjadi sangat urgen, dan kita pahami bahwa sesungguhnya peran ulama ini tak sedikit, sangat tinggi sekali, beban kerjanya sangat berat sekali. Sehingga diperlukan barangkali ya ekstra bagi ulama-ulama ini untuk memudahkan daripada apa yang tugas-tugas akan dilaksanakannya. Sehingga jika mungkin barangkali, jika ada masyarakat yang membutuhkan, maka sebaiknya para ulama itu tidak datang sendiri tapi harus dijemput. Kemudian juga pulangnya diantar dengan baik.
Sehingga dengan demikian ulama kita ini tidak merasa was-was dan tetap terjaga. Energinya juga tidak terkuras. Ketika dia akan datang ke suatu tempat, barangkali mungkin tenaganya sudah habis terkuras untuk mendatangi itu, ditambah nanti dia juga akan menyelesaikan persoalan. Ditambah dia juga akan menyampaikan tausiah, menyampaikan kajian-kajian. Jadi oleh karenanya, persoalan-persoalan yang banyak bagi umat Islam di kota Medan ini, insya Allah ulama siap untuk bersama-sama menyelesaikannya. Hanya saja persoalan-persoalan itu haruslah memang kita identifikasi dengan baik, mana yang merupakan skala prioritas untuk dalam waktu yang dekat kita selesaikan. Saat ini banyak sekali masjid-masjid kita yang menghadapi persoalan internal masjid, sesama pengurus bersama jamaah dan lain sebagainya. Ini juga beberapa bagian daripada tugas-tugas majelis ulama untuk turut serta memberikan solusi kepada mereka yang sedang menghadapi persoalan tersebut. Sulitkah tugas-tugas tersebut dilaksanakan? Pada prinsipnya tidak. Jika memang umat ini menyadari semestinya apa yang disampaikan oleh ulama itu sungguh itu pahit, namun sudah disampaikan dengan landasan-landasan pemikiran, semestinya umat Islam, semestinya masyarakat muslim kita di kota Medan ini, jamaah kita dapat menerima, dapat mengikuti pesan-pesan dan tausiah yang disampaikan oleh ulama. Sehingga dengan demikian, apa yang diharapkan dan apa yang kita inginkan untuk mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah itu, yang punya etika, punya adab itu, insya Allah mudah-mudahan dapat terwujud khususnya di kota Medan ini. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya bahwa ulama itu berperan untuk bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan para pemuka agama, pemuka masyarakat, pengetua adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat yang ada di kota Medan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.